Oke, halo guys, selamat datang di Jabrik Film. Tempatnya review film yang rada nggak jelas, nggak keren, nggak bagus, tapi semoga tetap bisa menghibur kalian semua. Asli nak, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya dan dapat transferan 2 miliar. Amin. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berasal dari negeri tirai bambu yang berjudul The Legend of Justice Wusong yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan seorang wanita yang sangat cantik, namun dengan kecantikannya itu justru mendatangkan bencana bagi suaminya dan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Penasaran dengan ceritanya? Baiklah, tanpa banyak basa-basi kita mulai saja ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita cantik dan juga seksi sedang membuat sebuah adonan kue, entah itu martabak atau mungkin bakpao. Namun di balik celah jendela ternyata ada dua orang om-om sedang mengintipnya dengan penuh perasaan yang sangat menggelora. Tak lama berselang datang seorang pria pendek tua hidup lagi dengan memikul sebuah barang dagangan. Ia pun langsung memarahi kedua om-om tadi. Tak disangka ternyata pria ini merupakan suami dari wanita cantik tadi. Pria ini bernama Wudalang, atau biar gampang sebut saja Asep. Bukannya malu karena kepergok mengintip istrinya, kedua om-om tadi malah membuli dan juga memukuli Asep sampai babak belur. Sang istri yang mendengar keributan tersebut akhirnya keluar rumah. Melihat kecantikan wanita tersebut, dua om-om itu justru makin bersemangat. Bukannya minta maaf karena memukul suaminya, kedua om-om tersebut justru meminta wanita itu untuk meninggalkan suaminya. Namun tanpa diduga, wanita tersebut justru memberikan sebuah pentungan kayu dengan ekspresi raut wajah yang datar. Melihat hal tersebut, kedua om-om itu jadi merasa ngeri dan juga takut, dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Diketahui wanita cantik itu bernama Panjinlian atau sebut saja Neng. Ternyata kehidupan Asep dan Neng setiap harinya adalah penjual kue. Asep yang menjajakan dagangannya di pasar, sedangkan Neng bertugas membuatnya di rumah. Di pasar, Asep memiliki teman baik yang bernama Yun, sebut saja Ujang, yang terkadang suka bikin seneng, tapi kadang juga bikin jengkel. Tak lama kemudian, tiba-tiba terjadi kericuhan di tengah keramaian pasar. Ternyata ada seseorang pendekar yang sangat hebat karena telah mengalahkan seekor harimau. Ia diarak keliling kota oleh orang-orang dan juga dikawal oleh beberapa polisi setempat. Dari kejauhan, Asep merasa haru dan juga gembira karena ternyata si pendekar tersebut adalah adiknya yang bernama Wusong atau sebut saja Erlang. Karena Asep memiliki badan yang pendek sehingga ia sulit memperlihatkan dirinya kepada Erlang yang dikerumuni banyak orang. Akhirnya ia memanjat sebuah tangga dan memanggil Erlang dari atas tangga tersebut. Alhasil sang adik pun akhirnya menyadari keberadaan kakaknya dengan perasaan bahagia. Namun tiba-tiba ia pun terjatuh. Erlang pun langsung menghampiri sang kakak yang telah jatuh tikus ruk. Erlang kaget karena seharusnya kakaknya tidak tinggal di kota yang bernama Yanggu, karena sebelumnya dia tinggal di kota yang bernama Singhe. Ternyata di sini diketahui bahwa alasan Asep dan istrinya pindah ke kota ini karena ia mengalami pelecehan dan juga penghinaan dari para penduduk di kota sebelumnya. Sesampainya di rumah, si Neng pun heran karena dagangannya yang masih banyak tapi Asep udah pulang ke rumah. Asep pun akhirnya memberitahukan bahwa adik kandungnya yang merupakan pendekar hebat akan datang dan tinggal di sini. Dan Asep juga mengatakan dengan kehadirannya di sini maka nggak akan ada yang berani untuk mengganggu mereka berdua. Tak lama berselang, Erlang pun datang. Nah, disinilah awal mula bencana yang akan terjadi di keluarga ini. Ternyata Neng yang melihat Erlang yang gagah perkasa pun menaruh hasrat yang Erlang yang sangat menghormati kakaknya pun sungkem di hadapannya karena menganggap kalau Asep adalah pengganti dari kedua orang tuanya yang sudah tiada. Si Neng yang melihat sikap karismatik Erlang pun semakin dibuat kelepek-kelepek.
Saat makan malam bersama, Neng pun tak hentinya melepaskan pandangannya kepada Erlang dengan rasa yang penuh dagdikduk. Saat malam pun tiba, Neng masih tetap kepikiran dengan sosok gagah dan juga karismatik Erlang. Sehingga saat membuat adonan kue pun ia masih saja memikirkan Erlang. Dan hatinya pun kembali bergelora di mana ia kembali merasakan apa yang dia inginkan, yaitu kebahagiaan yang diidam-idamkan banyak wanita. Apalagi sosok Neng yang cantik menawan seharusnya juga memiliki suami yang gagah dan juga tampan rupawan. Ia pun jadi teringat kepada kenangan masa lalunya yang merupakan penyebab ia berada di kehidupannya saat ini. Diperlihatkan di suatu kota yang bernama Singhe, Neng yang berprofesi sebagai seorang pelayan di salah satu rumah bangsawan, dan karena parasnya yang cantik rupawan tentu saja membuat sang majikan hilap dan lepas kendali, sehingga memaksa Neng untuk bercocok tanam dengannya. Karena terpaksa, akhirnya Neng pun melayani majikannya itu. Namun di tengah-tengah olahraga hot tersebut, tiba-tiba istri sang bangsawan itu datang dan memergoki mereka berdua. Dan naasnya lagi, sang majikan yang merupakan aki-aki Pika Sebelen justru memfitnah si Neng dengan mengatakan bahwa ia telah menggodanya. Dan akibat hal tersebut, si emak istri bangsawan itu memaksa si Neng untuk menikah dengan pria yang tua dan juga jelek sebagai hukuman karena perbuatan tersebut. Dan Neng harus mau karena kalau enggak ia akan dijebloskan ke penjara. Nah, orang yang tua dan jelek itu tak lain dan tak bukan adalah Asep. Pasangan yang berbanding terbalik layaknya film Beauty and the Beast itu membuat Asep selalu dibully dan juga dihina oleh tetangga di sekitarnya. Hingga mereka berdua memutuskan untuk pindah ke kota Yanggu ini. Nah, itulah alasan kenapa Neng mau menikah dengan Asep. Mendengar suara gemericik di kamar mandi menarik Neng untuk melakukan aksi pengintipan kepada Erlang yang saat itu sedang mandi. Melihat tubuh kekar Erlang yang berkilau karena terkena air dan juga efek cahaya membuat jantung Neng semakin gak karuan. Bukannya malu karena ketahuan, Neng justru nekat mau mengelap tubuh Erlang yang basah. Beruntung Erlang memiliki akhlak dan iman yang kuat. Pagi harinya tiba-tiba datang utusan kerajaan yang memberitahu Erlang bahwa sang penakluk harimau resmi diangkat sebagai kepala polisi saat ini juga. Bahkan ia pun langsung mendapatkan seragamnya. Melihat hal tersebut membuat Asep sangat bangga terhadapnya. Terlebih lagi Neng yang mendengarnya menjadi semakin tergila-gila. Beberapa waktu kemudian diperlihatkan Erlang berhasil menumpas beberapa kasus kejahatan, penculikan dan juga transaksi mantap-mantap. Dengan kemampuan bela dirinya yang sangat hebat sehingga ia sangat dihormati oleh orang-orang. Ditambah lagi dengan akhlakul karimahnya yang sangat baik. Beberapa waktu kemudian di sebuah warung remang-remang diperlihatkan seorang bangsawan yang tajir melintir bernama Si Mensing atau sebut saja si bos. Ia lagi galau karena bosan gak ada stok bondon baru di warung ini. Padahal ia sudah memiliki beberapa istri yang sangat cantik-cantik. Akhirnya si emak-emak germo datang dan menghampirinya untuk menenangkan dan menyarankan untuk mencari gadis yang bisa membuatnya puas. Beberapa hari kemudian saat Erlang melintas di jalan dekat rumahnya, Neng langsung buru-buru menuju jendela untuk melihat pria idamannya tersebut. Saking terpesonanya, Neng sampai nggak sadar kalau ia menjatuhkan kayu penyangga jendela kamarnya dan tepat mengenai kepala si bos yang sedang melintas di depan rumahnya. Nah, disinilah si bos merasakan perasaan yang sangat mengguncang saat melihat sosok Neng yang sangat cantik menawan, bak bidadari yang turun dari wahangan. Tanpa disadari, di sana ada emak-emak pemilik kedai teh yang memperhatikan tingkah si bos. Si emak-emak mengetahui kalau si bos terpesona oleh kecantikan si Neng. Si emak pun mengatakan kalau si Neng sudah menikah dengan seorang pria yang pendek, jelek, miskin, hidup lagi. Dan ia pun sangat menyayangkan wanita secantik Neng bisa memiliki suami seperti itu. Si emak juga mengatakan kalau si Neng memiliki adik yang merupakan seorang kepala polisi yang sangat hebat, yaitu Erlang. Karena si bos memiliki hasrat yang besar untuk mendapatkan si Neng, ia pun memiliki rencana busuk untuk menyingkirkan Erlang karena dianggap sebagai penghalang untuk mencapai tujuannya.
Si bos pun lalu menyogok seorang pejabat tinggi di sana dan memintanya untuk membuat Erlang pergi dari kota ini untuk beberapa waktu. Di saat yang sama di rumah Asep, si Neng membuat kue yang sangat banyak dibanding dengan hari-hari biasanya. Hal itu bertujuan agar Asep lebih lama berjualan di pasar. Setelah Asep pergi, ia pun segera mandi dan juga memakai parfum yang sangat wangi dan sangat memperhatikan penampilannya. Padahal biasanya nggak pernah. Tak lama berselang, Erlang yang habis pulang dari tugas pun pulang ke rumah Asep. Tentu saja kedatangan Erlang disambut meriah oleh si Neng yang ternyata ini alasan Neng dandan dengan menor. Makanan yang disajikan pun sangat beragam dan sangat enak, tak seperti hari-hari biasanya. Hal itu semata-mata Neng lakukan untuk menarik hati Erlang. Di momen itu Neng berkali-kali mencoba merayu Erlang. Namun bukannya tertarik, Erlang yang mungkin pernah mondok di suatu pesantren sehingga memiliki iman dan akhlak yang baik justru sangat marah dengan kelakuan kakak iparnya tersebut. Bahkan Erlang mengancam akan menghabisinya kalau berani macam-macam dengannya. Keesokan harinya Erlang berpamitan kepada kakaknya karena mendapatkan tugas dari seorang pejabat untuk mengantarkan barang keluar kota. Padahal itu semua hanyalah bagian dari rencana si bos untuk menyingkirkan Erlang yang merupakan adik ipar dari wanita yang diincarnya, agar ia semakin memiliki kesempatan yang besar untuk memiliki si Neng. Keesokan harinya, si bos mendatangi si emak-emak pemilik kedai teh dan memintanya untuk mempertemukannya dengan si Neng. Singkat cerita, si emak pun berhasil membuat si Neng bertemu dengan si bos. Si bos yang tajir melintir layaknya Raffi Ahmad pun memberikan Neng sekotak perhiasan mahal untuk dapat melelehkan hati si Neng. Kembali kepada Erlang yang sedang melakukan tugasnya di perjalanan. Namun saat sampai di tujuan ternyata tempat itu adalah markas para bandit yang kejam. Para bandit tersebut langsung menyerang Erlang. Namun karena skill bela diri Erlang yang sangat hebat membuatnya mampu menghajar beberapa bandit di sana. Dan tak sengaja membuatnya menjatuhkan salah satu peti barang yang ternyata isinya hanyalah sebuah batu. Semua ini memang rencana untuk menyingkirkan Erlang. Dan bandit-bandit yang ada di sana adalah orang-orang suruhan si bos. Saat Erlang berhasil menghajar dan juga memojokkan para bandit, tak disangka dari belakang ia ditikam oleh seorang prajurit yang tadi mengawalnya. Ternyata ia juga telah disuap oleh si bos untuk membunuhnya. Dan Erlang pun menyadari kalau yang menyuruh mereka semua adalah seorang bangsawan yang bernama si bos. Mengetahui hal tersebut, Erlang pun murka dan langsung membantai semua bandit dan juga semua prajurit yang mengawalnya. Di tempat lain, si bos kembali bertemu dengan si Neng. Si bos pun melakukan rayuan mautnya. Si emak Germo sengaja memberi mereka kesempatan dengan mengunci mereka berdua di dalam sebuah kamar. Si bos lalu kembali merayu si Neng agar mau bermantap-mantap dengannya. Awalnya si Neng malu-malu dan berusaha untuk menolak. Namun si bos akhirnya berhasil meluluhkan hati si Neng dengan rayuan mautnya, sehingga si Neng pun akhirnya mau melakukan aksi bercocok tanam dengan si bos. Namun si emak diam-diam kembali masuk ke kamar mereka. Dengan berakting pura-pura nggak tahu apa-apa dengan yang mereka lakukan, si emak pun berteriak sehingga membuat si Neng yang dalam mode tempur pun kaget dan ketakutan. Dan disinilah si emak melakukan rencana terakhirnya dengan meminta si Neng untuk selalu bersedia melayani si bos kapanpun yang diinginkan. Karena kalau enggak, maka si emak mengancam akan menyebarluaskan hal ini kepada orang-orang. Berhasil deh rencana busuk si emak yang satu ini. Setelah pulang ke rumahnya, Asep yang mengetahui si Neng suka main ke kedainya si emak memintanya untuk tak sering main-main ke sana. Karena si emak adalah seorang Germo. Namun si Neng justru marah kepada Asep. Hal tersebut ia lakukan untuk menutupi perbuatan bejatnya. Keesokan harinya, Ujang yang merupakan teman Asep tak sengaja melihat si Neng pergi ke tempat si emak. Karena merasa ada yang janggal, Ujang menaiki tangga untuk menaiki atap.
Dan di sana Ujang pun kaget saat melihat kalau ladang si Eneng sedang dibajak oleh si bos. Melihat hal itu, Ujang langsung pergi ke pasar dan memberitahukan Asep tentang apa yang dilihatnya. Mendengar kabar tersebut, Asep langsung bergegas pergi menuju ke kedai si emak. Sesampainya di sana, Asep langsung menggedor pintu kamar si emak. Si Eneng yang dalam mode tempur kaget dan juga takut. Tapi dengan santuinya si bos membukakan pintu kamar, seakan gak punya dosa. Akhirnya Asep mengetahui perselingkuhan istrinya dengan pria lain. Asep yang sangat marah berusaha menyerang si bos. Namun karena tubuhnya yang pendek, justru ia yang babak belur dihajar si bos. Lalu ia ditendang hingga jatuh ke bawah. Alhasil karena kejadian tersebut Asep pun terluka sangat parah. Apes pisan nasib si Asep. Si Eneng yang merasa bersalah dan juga takut sama Erlang mencoba meminta maaf kepada Asep. Tapi Asep yang gak terima dengan semua yang ia perbuat tak mau menerimanya. Alhasil si bos dan juga si emak berencana membunuh si Asep. Si emak merencanakan untuk meracuni Asep yang sedang sekarat. Ramuan obat yang dibuat oleh si Eneng dicampuri racun yang diberikan si emak. Setelah itu mereka menghampiri Asep dan langsung mencekoki Asep dengan obat yang sudah dibubuhi racun tersebut. Tak puas melihat Asep yang sedang sekarat dan juga hampir mati, mereka pun lalu menyekap Asep dengan selimut sehingga akhirnya ia mati dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Seminggu setelah kejadian tersebut, Erlang pun sampai di kota Yanggu. Namun ia melihat sesuatu yang janggal di mana orang-orang di sana terlihat sangat menjauhinya. Tak sengaja Erlang juga melihat Ujang di sana. Namun Ujang terlihat seperti telah mengalami trauma yang sangat berat. Ternyata diketahui Ujang telah disiksa oleh orang-orang suruhan si bos untuk tutup mulut tentang semua yang terjadi terhadap Asep. Akhirnya Erlang pun mengetahui kalau kakaknya telah dibunuh oleh istrinya sendiri, si bos, dan juga si emak. Erlang yang sangat murka pun langsung bergegas menuju rumahnya. Di rumahnya sudah ada altar pemakaman Asep. Tak lama kemudian si Eneng datang dan berpura-pura menangis di depan Erlang sebagai rasa berduka atas kematian suaminya. Padahal ia adalah dalang di balik pembunuhan ini. Erlang sebenarnya mengetahui kalau si Eneng berbohong dan mengetahui kalau ia adalah salah satu pelaku di balik kematian kakaknya. Namun ia harus memperkuatnya dengan bukti sehingga ia mendatangi orang yang telah mengotopsi jasadnya. Di sanalah Erlang mengetahui kalau kakaknya dibunuh dengan cara diracun dan pelaku utamanya adalah orang yang sama yang telah berusaha membunuhnya, yaitu si bos. Erlang pun kembali ke rumahnya dan pergi menghampiri si Eneng dan juga si emak. Namun bukannya merasa bersalah karena telah membunuh suaminya, si Eneng justru mengatakan sesuatu yang justru membuat Erlang sangat murka. Erlang yang sudah habis kesabaran akhirnya menusukkan pedangnya ke tubuh Eneng dan sekaligus memenggal kepalanya. Lalu ia berniat membawanya ke tempat si bos. Sesampainya di rumah si bos, Erlang langsung membantai semua orang-orang yang menghalanginya. Kemudian ia menunjukkan kepala si Eneng kepada si bos, lalu kembali membantai para pengawal bos. Setelah mengalahkan semua pengawal si bos, akhirnya mereka berdua pun berhadapan. Si bos berusaha melakukan perlawanan, namun karena skill bertarung si bos jauh di bawah Erlang, maka si bos pun akhirnya mati dengan keadaan kepala terpenggal. Akhirnya semuanya mati di tangan Erlang. Dengan diperlihatkan dua kepala dari dua insan yang telah melakukan perjinahan ada di hadapannya, dan film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah ketika dua insan berikrar melakukan ikatan suci pernikahan, maka hendaklah untuk selalu setia dan dapat menerima kelebihan maupun kekurangan dari pasangannya. Jangan pernah sekali-kali untuk selingkuh dan berbuat zina. Karena selain akan menjadi aib bagi keluarga, zina juga merupakan perbuatan yang sangat tercela. Terima kasih sudah menonton filmnya, dan bagi kalian yang suka dengan alur ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya
Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!